Baiklah, kita akan belajar mengenai notasi matriks dalam persamaan regresi. Nah, penyelesaian subjek permasalahan dalam regresi berganda dapat ditangani dengan sistematis melalui proses penyelesaian dengan aturan matriks. Analisis regresi berganda lebih dari dua variabel bebas X lebih mudah diselesaikan dengan metode matriks. Jadi, kasus regresi berganda yang lebih dari dua variabel independen X seperti berikut. Y topi sama dengan B0 tambah B1 X1 tambah B2 X2 tambah B3 X3 dan seterusnya sampai ke BP XP. Dalam persamaan dengan model di atas di mana X1 dan X2 dan XP merupakan variabel yang dianggap berbeda atau independen. Bila variabel bebas X merupakan suatu variabel dengan pangkat atau eksponen yang berbeda, maka persamaannya menjadi seperti berikut. Y topi sama dengan B0 tambah B1 X pangkat 1 tambah B2 X pangkat 2 dan seterusnya sampai BP X pangkat P. Penyelesaian persamaan seperti berikut ini sangat mudah diselesaikan dengan metode penyelesaian dengan matriks. Dalam model persamaan regresi dengan P buah variabel prediktor X yang independen dan satu variabel dependen Y, maka model persamaan statistiknya dapat ditulis dengan Y1 sama dengan beta 0 tambah B1 X1I tambah beta 2 X2I sampai seterusnya beta P XPI tambah epsilon I, yang dimana I-nya 1, 2, sampai N. Notasi matriks persamaan regresi. Apabila persamaan regresi populasi dinyatakan dengan notasi matriks akan menjadi berikut ini. Untuk populasi, Y sama dengan BX tambah epsilon. Untuk sampelnya, Y sama dengan BX tambah E. Dalam persamaan regresi terdapat nilai-nilai dengan pernyataan matriks seperti berikut ini pada skalar, matriks, dan map vektor. Nah, apabila persamaan regresi ini untuk semua responden dinyatakan dengan notasi matriks akan menjadi seperti berikut. Yang mana Y sama dengan vektor kolom dengan N komponen, yaitu vektor dengan N baris dan 1 kolom. X-nya matriks dengan N baris dan K kolom. B itu vektor kolom dengan N baris dan 1 kolom. Dan epsilon vektor kolom dengan N baris dan 1 kolom. Selanjutnya, estimasi parameter dan statistik dalam regresi. Nah, persamaan regresi penduga pada persamaan Y topi sama dengan BX dalam pernyataan matriks dapat digambarkan sebagai berikut. Persamaan kesalahan pengganggu pada persamaan di atas dapat digambarkan dengan vektor E sama dengan berikut ini. Selanjutnya, dari persamaan ini vektor E sama dengan vektor Y dikurang vektor B matriks X, maka jumlah kuadrat kesalahan pengganggu menjadi sigma E pangkat 2 sama dengan matriks E transpos E. Nah, hasil perkalian matriks X transpos dan matriks X menjadi matriks X transpos X seperti berikut ini. Yang mana matriks X transpos X matriks dengan K baris dan K kolom. P itu jumlah variabel bebas X. Sigma XI sama dengan sigma XI kuadrat. Seperti juga sigma XP XP. Jadi sama itu dengan sigma XP kuadrat dan seterusnya. K ialah P tambah 1. X0 ialah 1. N-nya sama dengan jumlah sampel. Vektor X transpos Y dan vektor BJ merupakan hasil perkalian matriks dari X transpos dengan vektor Y berikut ini. Jadi matriks X sama dengan N kali K.
itu Y-nya, vektor Y-nya, dan itu vektor BI-nya. Nah, selanjutnya dari matriks di atas dapat dibuat matriks kebalikan, yaitu inverse-nya. Merupakan suatu operasi matriks khusus dari matriks X transpose X dengan metode tertentu, seperti metode penyapuan atau metode Dolittle atau metode yang lain. Dalam hal ini tidak disebutkan cara-cara operasi tersebut. Nah, untuk mendapatkan matriks kebalikan X transpose X itu, maka dari matriks X transpose X dengan mengikuti operasi matriks adjoint, yang mana matriks C, IJ, maka matriks kebalikannya dikodekan dengan C, IJ dengan operasi seperti berikut ini. Matriks X transpose X diinverskan sama dengan 1 per determinan X transpose X, yang mana adjoint matriks transpose X transpose X, dan dapat diringkas menjadi seperti berikut ini. Matriks C, IJ sama dengan C, IJ per matriks transpose X, di mana determinan X transpose X adalah determinan dari matriks X transpose X. Nah, pernyataan berikut dapat digambarkan seperti berikut ini. Nah, beginilah bentuk matriksnya. Nah, dari persamaan di atas dapat ditulis kembali menjadi seperti berikut ini. Ingat, Y sama dengan Bx dan vektor X transpose Y sama dengan Bx transpose Y, sehingga dapat dirubah menjadi vektor vektor B dan vektor B vektor X transpose Y sama dengan vektor Y transpose Y dikurang E transpose E. Jadi selanjutnya begini, ingatlah bahwa Y1 sama dengan Y1 sama dengan Y besar I dikurang Y bar, dan sigma Y kecil I kuadrat sama dengan JK total atau sama dengan JKY. Nah, penyelesaian persamaan berikut menjadi sigma Y kecil kuadrat I sama dengan sigma EI kuadrat tambah vektor B vektor X transpose Y tambah 1 per N sigma X sigma YI kuadrat. Selanjutnya berikut ini, di mana Y vektor Y transpose Y sama dengan sigma Y kuadrat I. Nah, dari persamaan vektor B sama dengan matriks X transpose X diinverskan vektor X transpose Y, dapat pula diketahui bahwa sifat lain dari OLS yaitu penafsir parameter beta I yang sama dengan nilai penduga beta I. Hal ini dapat diterangkan dengan uraian berikut ini, di mana Y sama dengan XB tambah E. Nah, diketahui E besar E kecil sama dengan 0, maka B sama dengan beta tambah matriks X transpose X diinverskan. Vektor X transpose E bisa diubah menjadi seperti berikut ini. Nah, hasilnya nanti menjadi beta, di mana E besar E kecil sama dengan 0. Untuk dapat menunjukkan bahwa nilai BI adalah penaksir OLS yang terbaik dalam arti bahwa varians B1 adalah nilai yang terkecil, maka haruslah diketahui dari matriks varians covariance B. Nah, selanjutnya itu materi varians covariance BI-nya itu dengan dan sifat-sifatnya.
bukan saja untuk menghitung si varians BI-nya itu sebagai komponen vektor si B, namun juga sekaligus dapat menghitung varians covariance antara si BI dan si BJ-nya, yang dimana antara dua nilai komponen vektor si B-nya itu. Dengan menghitung nilai si covariance-nya itu dari komponen-komponen vektor B, ya sangat berguna dalam statistik inferensia, yaitu untuk pengujian hipotesis dan perkiraan interval bagi koefisien regresi parsial si BI-nya. Nah, di sini bahwa sudah ada si varian covariance si B-nya itu, di mana E adalah himpunan dari vektor B dikurang beta B dikali himpunan vektor si B-nya itu dikurang himpunan vektor betanya. Lalu seperti yang ada di sini ada seperti perkalian matriks biasanya, di mana baris dikali kolomnya, yaitu EB1-nya dikurang beta 1-nya dikali si kolomnya itu, yaitu nanti hasil dari E-nya itu adalah hasil dari nilai harapan atau expectation value-nya. Nah, hasil perkalian dari si matriksnya itu kita menghasilkan seperti berikut ini. Nah, tadi kan sudah ada, sebelumnya itu sudah ada dikelompokkan bahwa EB1 dikurang beta 1 kuadrat itu dia termasuk si varians B-nya. Nah, kalau misalnya B1 dikurang beta 1 dikali B2 dikurang beta 2 itu, atau sampai N atau tak terhingga, itu dimasukkan kovarian B1 B2-nya. Itulah perkalian matriks selanjutnya. Nah, pada di sini bahwa sudah terdapat, setelah kita mencari nilai hasil masing-masingnya itu, adanya nilai variance covariance itu dapat dijabarkan seperti berikut ini, bahwa si variabel BI-nya itu nanti akan menghasilkan sigma kuadrat dikali BI-nya. Kovarian BI dan BJ-nya itu sigma BI dan BJ atau sigma BI BJ-nya. Nah, selanjutnya itu tadi kita sudah mengetahui tentang sifat-sifat si BI-nya itu. Nah, kita melanjutkan pengujian hipotesisnya. Nah, di dalam nilai penduga itu si beta tergantung pada tujuan hipotesisnya itu atau H0-nya yang didefinisikan seperti yang pertama, kita harus mencari nilai betanya yang diketahui dulu, lalu yang kedua jika nilai beta tidak diketahui, dan yang ketiga itu jika menguji kesamaannya nilai beta. Yang tadi yang pertama itu adalah jika nilai betanya diketahui. Nah, model ini diajukan apabila si H0 yang menyatakan si H0-nya itu sama dengan si beta J-nya. Nilai beta J itu adalah suatu parameter yang diketahui besarnya sehingga kaidah keputusannya menentukan nilai statistik si B-nya yang diduga sama besarnya dengan nilai parameter populasi si beta, atau dia berada di kisaran penerimaan si H0-nya. Itu kita bisa melakukan dengan uji T. Nah, dari persamaan itu biasanya kita mendapat nilai si sigma kuadratnya, yaitu tidak diketahui besarnya. Maka dapat diduga dengan nilai si varian estimasinya itu dari beta kuadrat, atau dengan kaidah dalam pengujiannya itu seperti yang ada di sini sudah ada syarat-syaratnya yang ada 3. Jika si H1-nya BI-nya lebih kecil dari beta J, dia sudah ada tertentunya. Nah, tadi kan kita bilang dengan pengujian hipotesis ini kita menggunakan dengan uji T. Rumus dari si T hitung ini sudah ada yang di papan tulis dengan syaratnya itu N dikurang P dikurang 1-nya. Nah, yang kedua itu jika nilai betanya tidak diketahui, yang dimana si H0-nya itu BJ sama dengan 0 dan H1-nya itu tidak sama dengan 0. Sama juga tadi dengan T hitungnya seperti yang jika nilai betanya diketahui. Dengan hipotesis alternatifnya ini untuk penolakan si H0-nya, nilai T hitungnya itu lebih besar dari T alpha per 2 dikali N kurang K kurang 1. Jika H0-nya ditolak atau si BI-nya tidak sama dengan 0, berarti si BJ tidak sama dengan juga dengan 0-nya. Nah, yang ketiga, jika nilai beta dikomparatifkan dalam pengujian ini, di mana nilai-nilai si BI diperbandingkan sesamanya, atau maka perlu dilakukan pengujian dengan menggunakan uji F atau menggunakan analisis variansnya. Nah, di sini kita membandingkan antara si BI dengan hipotesis 0-nya yang menyatakan bahwa nilai si BI-nya itu penduga adalah sama dengan si 0 atau H0-nya itu sama dengan B1, sama dengan B2, dan sama dengan sampai Bn-nya. Nah, di sini kita sudah analisis varians dalam catatan matriksnya, bahwa sudah ada di sini rumusnya, sumber keragaman, derajat bebasnya, jumlah kuadratnya, kuadrat tengah, sampai F hitungnya. Di sini sudah kita lihat pengujian si uji F-nya, bahwa si KT regresi per KT residu, atau R kuadrat per Rho per 1 kurang R kuadrat dibagi N kurang P kurang 1.
inilah rumus yang sudah ada di papan tulis bahwa selanjutnya F hitung itu akan menjadi seperti ini. Sama yang seperti selanjutnya nanti dengan signifikan nilai determinasinya. Baik, sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan matriks koefisien korelasi dan koefisien determinasi. Jadi, di dalam analisis regresi linear berganda, terdapat beberapa macam koefisien korelasi yang tergantung pada pendekatan hubungan atau model regresi yang dicari. Jadi macam-macam koefisien korelasi tersebut adalah seperti ada itu koefisien korelasi sederhana, ada koefisien korelasi parsial, ada koefisien korelasi berganda, dan ada koefisien determinasi. Yang dimaksud dengan matriks korelasi adalah suatu matriks simetri yang elemen-elemennya terdiri atas koefisien korelasi order 0 atau zero order correlation, atau koefisien yang merupakan elemen-elemen matriks tersebut adalah koefisien yang dihasilkan oleh pasangan variabel yang terdapat pada setiap model regresi. Sebagai teladan dari dalam model regresi, P variabel bebas X dengan satu variabel tak bebas Y dapat dinyatakan dalam bentuk matriks seperti berikut. Jadi yang pertama itu ada korelasi linear sederhana. Jadi koefisien korelasi sederhana atau koefisien korelasi order 0 atau koefisien korelasi produk momen atau koefisien korelasi Pearson yang disimbolkan dengan Rij, yaitu suatu nilai mengukur keeratan hubungan antar dua variabel Ki dengan variabel Kj dan tidak memperhatikan pengaruh variabel-variabel yang lainnya seperti variabel tak bebas Y atau sesama variabel bebas X lainnya dalam analisis regresi berganda. Dalam analisis regresi berganda, tiga variabel atau dua prediktor yaitu analisis regresi yang terdiri atas dua perubahan bebas X yaitu X1 dan X2 serta sebuah variabel tak bebas Y, maka terdapat tiga nilai koefisien korelasi linear sederhana. Ya, bisa teman-teman lihat juga di dalam video kita. Jadi di dalam koefisien korelasi sederhana adalah dipakai rumus seperti yang di video kita ini. Jadi teman-teman bisa mengaplikasikannya di dalam mencari koefisien korelasi sederhana. Yang kedua itu ada koefisien korelasi parsial. Jadi korelasi parsial atau partial correlation dapat dibedakan menjadi satu. Ada itu korelasi parsial order 1, ada korelasi parsial order 2, ada korelasi parsial order 3, dan ada korelasi parsial order seterusnya, sampai korelasi parsial order banyak. Oke, selanjutnya ada hubungan koefisien korelasi dan koefisien regresi sederhana, parsial, dan berganda. Jadi, di dalam pembicaraan ini akan diperlihatkan berbagai hubungan antara koefisien korelasi dan koefisien regresi linear sederhana dengan koefisien korelasi dari koefisien regresi parsial serta dengan koefisien determinasi berganda sederhana dan parsial. Nah, teman-teman bisa lihat di dalam video ini. Inilah hubungan antara koefisien regresi parsial dan sederhana. Beginilah hubungan antara koefisien regresi sederhana dan parsial. Yang kedua, hubungan antara koefisien regresi parsial dengan koefisien korelasi parsial. Nah,
Seperti inilah bentuk hubungan antar koefisien regresi parsial dengan koefisien korelasi parsial. Bisa teman-teman juga lihat di dalam video kita. Jadi yang terakhir itu ada hubungan antara koefisien determinasi dengan koefisien korelasi sederhana. Jadi teman-teman, seperti inilah bentuk koefisien determinasi dengan koefisien korelasi sederhana. Selanjutnya yaitu mengenai aplikasi matriks pada analisis regresi berganda. Nah, di dalam analisis regresi berganda yang lebih dari 2 variabel bebas itu bisa digunakan persamaannya, yaitu Y topi sama dengan B0 ditambah B1 X1 ditambah B2 X2 ditambah B3 X3 sampai dengan BP XP. Untuk step-step operasi matriks dalam analisis regresi linear berganda itu bisa kita lakukan. Yang pertama, tentukan matriks X termasuk X0 sama dengan 1 untuk semua sampel. Yang kedua itu tentukan vektor Y untuk semua sampel. Yang ketiga, buat matriks X transpose. Yang keempat, hitung hasil perkalian matriks X dengan matriks X yang menghasilkan matriks X transpose. Selanjutnya yaitu hitung hasil perkalian matriks X dengan vektor Y yang menghasilkan vektor XY. Selanjutnya buat matriks transpose X inverse dengan cara menginverskan matriks X transpose X. Yang selanjutnya yaitu hitung vektor BI termasuk B0 dari hasil perkalian matriks X transpose X inverse dengan vektor X inversi X dengan vektor X transpose Y. Yang selanjutnya yaitu hitung nilai matriks varian kovarian BI. Selanjutnya uji keberartian nilai BI dengan uji T. Selanjutnya yaitu pembentukan matriks X transpose. Nah, di dalam pembentukan matriks X transpose ini yaitu kita tinggal membuat matriks X transpose itu di mana nilai-nilai pada baris matriks X itu akan diubah menjadi nilai-nilai kolom pada matriks X. Nah, di dalam pembentukan matriks X transpose X itu dapat kita lakukan seperti tabel berikut ini. Selanjutnya yaitu pembentukan vektor X transpose Y. Nah, untuk bentuk vektornya itu dapat kita lihat seperti tabel berikut ini juga. Selanjutnya yaitu pembentukan matriks kebalikan X transpose X inverse. Nah, di dalam pembentukan matriks kebalikan ini juga bisa kita lihat seperti tabel berikut ini juga. Nah, untuk koefisien determinasi ini itu merupakan suatu informasi untuk kecocokan model dan dihitung untuk mengetahui sejauh mana kecocokan jumlah variabel bebasnya yang ada di dalam sebuah persamaan regresi linear berganda yang bersamaan mampu menjelaskan variabel tidak bebasnya. Untuk rumus koefisien determinasinya itu yaitu jumlah kuadrat regresi per jumlah kuadrat total. Selanjutnya itu koefisien korelasi berganda dengan simbol R besar ya. Nah, untuk rumus koefisien korelasi berganda ini kita tinggal mencari akar dari koefisien determinasi. Nah, koefisien korelasi berganda ini sering juga disebut dengan indeks korelasi. Selanjutnya itu koefisien korelasi parsial ordo 1. Nah, untuk koefisien korelasi parsial ordo 1 ini itu berasal dari analisis regresi 3 variabel atau 2 prediktor. Dengan bentuk persamaannya itu Y topi sama dengan beta 0 ditambah B1 X1 ditambah B2 X2 dengan rumus apabila nilai koefisien korelasi parsialnya itu kurang dari 0 atau dia bernilai negatif, itu dianggap sama dengan 0 dengan syarat bahwa RY X1 X2 itu korelasi parsial antara Y dengan X1 apabila X2 pengaruh konstan atau bebas. Yang kedua yaitu RY X2 X1 itu korelasi parsial antara Y dengan X2 apabila X1 pengaruh konstan atau bebas. Yang ketiga yaitu R X1 X2Y itu
itu korelasi parsial antara X1 dengan X2 apabila Y pengaruhnya konstan atau bebas. Selanjutnya yaitu korelasi parsial order 2. Nah, di dalam korelasi parsial order 2 ini kita hanya tinggal menambahkan satu variabelnya, di mana hubungan antara variabel X ke Y dengan variabel X ke J yang bebas dari pengaruh variabel X ke K dan variabel X ke Y. Selanjutnya yaitu korelasi parsial ordo 3 dan seterusnya. Nah, di dalam matriks korelasi yang menunjukkan ordo 1, korelasi linear sederhana dapat dihitung dengan koefisien korelasi parsial ordo selanjutnya sesuai dengan banyaknya peubah yang dianalisis. Untuk menghitung selanjutnya yaitu hubungan koefisien regresi sederhana. Sekian dari presentasi kelompok 5, kami ucapkan terima kasih. Dadah. Sarangyo.